Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar baik dan selalu sehat ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul Dia sebenarnya memikirkanmu. Sebenarnya dia memikirkanmu, tapi tapinya ini yang kita bakal bahas ya. Tapinya kenapa nih? Tetapi kenapa? Dia sudah memikirkanmu, tetapi dia kenapa tidak melakukan sesuatu? Kenapa dia tidak berbuat sesuatu? Kenapa dia tidak segera datang memenuhi janjinya? Kenapa dia tidak segera merealisasikan apa yang mungkin pernah kalian bicarakan bersama-sama? Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa, ini adalah bacaan general ya, dan kita bakal menarik energi secara kolektif. Tapi saya berharap mudah-mudahan video ini bisa resonate buat teman-teman yang sedang mengalami hal-hal yang sama seperti yang sedang kamu rasakan saat ini, seperti yang nanti kita bahas ya. Yang jelas ini adalah untuk teman-teman yang saat ini punya koneksi hubungan, tetapi ternyata hubungan itu sampai sekarang belum ada kejelasan, atau mungkin dia belum memberikan kejelasan apa-apa, atau mungkin dia belum datang sesuai dengan apa yang kamu pengenkan, sesuai dengan apa yang kamu pernah bicarakan dan sebagainya. Nah, di sini saya bakal membuka 10 kartu. Kita bakal melihat, saya berharap nanti dengan adanya kartu-kartu yang saya buka, dengan adanya apa yang saya sampaikan, bisa memberikan jawaban-jawaban bagi teman-teman yang selama ini mungkin menantikan sebuah kepastian, menantikan sebuah janji yang sampai sekarang ini belum direalisasikan. Oke, langsung aja kita shuffle kartunya. Dan oh ya teman-teman, video ini bersifat timeless ya, jadi kapanpun ditonton itu masih berlaku. Di sini tidak ada batasan waktu dalam video ini, sehingga teman-teman bisa nonton kapanpun. Dan energi ini bisa kebolak-balik, tetapi yang jelas saya mencoba untuk membaca energinya dia. Seperti apa sih yang menyebabkan dia itu tidak segera datang? Padahal dia sebenarnya memikirkan kamu, tetapi kenapa dia tidak segera datang? Kenapa dia tidak segera mewujudkan apa yang sudah kalian bicarakan bersama-sama? 5 kartu terlebih dahulu akan saya buka, dan nanti kita baca. Oh, sudah langsung loncat. 4 kartu sudah keluar. Satu kartu lagi. Kita baca secara sederhana ya teman-teman, tetapi walaupun sederhana, mudah-mudahan ini bisa memberikan jawaban-jawaban atas apa yang sedang kamu alami ya. Jadi di sini memang video ini saya peruntukkan buat teman-teman yang saat ini mungkin memiliki hubungan tapi belum ada kejelasan, atau sudah memiliki hubungan tetapi dia ada semacam perubahan-perubahan di dalam diri dia, membuat kamu bertanya-tanya kenapa dan ada apa sebenarnya. Nah, di sini saya akan mencoba membaca dan melihat energinya seperti apa. Sekali lagi saya bakal menarik energi dia secara general ya, dan mudah-mudahan walaupun general tapi ini rasa personal. Oke, 5 kartu. 2 of Pentacles, ada 5 of Wands, ada 2 of Cups, ada 8 of Cups, dan ada the Hangman ya. Nah teman-teman, di kartu pertama ini saya melihat bahwa sepertinya dia sedang tidak fokus pada satu hal saja ya. Tidak fokus pada satu hal saja. Artinya apa? Di sini terlihat bahwa dia sedang memegang 2 pentacles ya. Dan teman-teman, perlu diketahui bahwa saya membaca secara spontan. Artinya tidak direncanakan sebelumnya. Saya hanya mengangkat tema dan judul, lalu kemudian saya shuffle kartu secara random, secara acak, dan inilah kartu yang keluar. Saya membaca berdasarkan kartu-kartu yang keluar, tanda-tandanya apa, seperti itu ya. Jadi spontan, artinya spontan, tidak disetting terlebih dahulu, tidak menggunakan alur cerita apapun gitu ya. Jadi sehingga energinya benar-benar natural, benar-benar alami, benar-benar spontan yang saya tangkap di sini tanda-tandanya apa. Oke, kembali lagi. 2 of Pentacles ini berarti dia ada gambar 2 orang sedang pegang 2 pentacles ya, 2 bintang. Ini artinya bahwa dia tidak hanya fokus pada satu hal, tidak hanya fokus pada kamu saja, tetapi ada 2 hal yang sedang dia fokuskan. Jadi artinya fokus dia terbagi. Nah, maksudnya apa? Bisa jadi di sini artinya adalah dia terfokus misalnya
tidak hanya ke kamu tapi juga dengan pekerjaan. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, bisa jadi dia juga memiliki apa ya, katakanlah dia memikirkan kamu, tapi juga dia sedang memikirkan orang lain selain kamu, ya. Jadi perlu saya sampaikan dan saya pertegas di situ. Jadi artinya bahwa dia memang sebenarnya memikirkan kamu gitu loh. Dia sering kepikiran kamu, dia sering bingung dengan dirinya sendiri. Ini harus bagaimana, ini harus kemana, dan gua harus bersikap bagaimana dan sebagainya. Di sini dia merasa ada semacam kebingungan dan kebimbangan. Karena apa? Karena dia tidak fokus hanya pada satu hal saja. Dia menghandle dua situasi, dua keadaan, yang artinya bisa jadi sekali lagi dia tidak hanya fokus dan kepikiran kamu saja, tetapi di dalam hatinya juga ada orang lain selain kamu, ya. Jadi itu yang pertama. Lalu kemudian di kartu kedua di sini ada Five of Cups, ya. Ini menunjukkan adanya konflik di dalam kehidupannya. Jadi saya melihat bahwa dia itu memiliki masalah-masalah yang memang sampai saat ini belum selesai. Masalah tersebut bisa masalah pekerjaan, bisa masalah finansial, bisa masalah soal hati dan perasaan, ya. Artinya di sini dia sebenarnya sedang diliputi oleh suatu kebimbangan dan kegelisahan. Dia juga memiliki konflik-konflik, ya. Sekali lagi, konflik itu bisa konflik batin, bisa konflik antara dirinya dengan kamu dan juga dia dengan orang yang selain kamu tadi, ya. Itu di kartu yang kedua. Bunyinya seperti itu, tanda-tandanya seperti itu. Nah, di kartu ketiga di sini ada Two of Cups, ya, yang menunjukkan bahwa dia sepertinya memiliki komitmen juga dengan orang lain. Nah, orang lain ini bisa jadi adalah orang yang memang sudah ada sebelum kamu ada, ya. Jadi maksudnya adalah orang tersebut atau seseorang atau orang lain itu adalah orang yang memang sudah ada di dalam kehidupannya. Jauh sebelum dia mengenal kamu, jauh sebelum dia itu juga ada semacam koneksi rasa atau batin terhadap kamu juga. Itu yang saya lihat di kartu ketiga. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa waktu antara orang ketiga atau orang tersebut dengan kamu itu bisa jadi bersamaan. Jadi ada tiga kemungkinan, ya. Tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah orang ketiga tersebut sudah ada sebelum kamu ada. Yang pertama. Yang kedua, orang tersebut ada saat kamu juga ada, bersamaan, gitu kan. Dan yang ketiga adalah dia ada setelah kamu ada. Paham, ya? Jadi artinya dia memiliki koneksi dengan orang yang saat ini baru dikenal dan sebagainya. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan di sini bahwa dia memiliki keterikatan atau ikatan batin terhadap orang yang memang sudah ada sebelumnya, orang yang sudah ada sebelum kamu ada, ya. Jadi itu gambarannya. Dan di sini dia memiliki ikatan batin juga terhadap orang tersebut. Nah, persoalannya dia tetap memikirkan kamu, dia tetap ada koneksi batin dengan kamu, tapi dia mengalami semacam kebimbangan dan kegelisahan bahwa ini aku harus bagaimana, ngaturnya bagaimana, atau apa yang mana yang harus aku pilih, ya. Dia sedang bingung seperti itu, gitu loh. Makanya apa? Dia memikirkan kamu, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak, ya. Misalnya janji mau ketemu, tapi ternyata sampai sekarang belum juga ketemu. Janji mau datang, sampai sekarang juga belum datang. Janji mau ini itu segala macam, tapi dia belum bisa merealisasikan. Nah, sehingga di situ menjadikan kamu otomatis kan bete, penasaran, dan juga mungkin bertanya-tanya, ini ada apa sih sebenarnya, gitu ya. Kenapa dia tidak bisa merealisasikan segera apa yang sudah dia ucapkan, atau apa yang sudah mungkin kalian sepakati bersama-sama. Jadi itu gambarannya, teman-teman. Jadi bahwa ada seseorang yang memang kalau saya lihat di sini sudah menjalin komitmen dengan orang tersebut selain kamu. Oke? Di kartu keempat saya melihat di sini bahwa akan ada energi kepergian, akan ada energi kesedihan. Eight of Cups ini menunjukkan bahwa akan ada seseorang di antara kalian itu yang pergi dengan sedih hati, dengan kecewa dan sebagainya. Nah, di sini bisa jadi kamu yang pergi, ya, kamu yang pergi, atau dia yang pergi, ya, atau orang ketiga itu yang pergi, ya. Artinya di sini bahwa tidak bisa dan tidak semudah itu
menjalani hubungan apa namanya dengan dengan 3 hati seperti ini gitu loh. Jadi tidak semudah itu. Karena apa? Membagi hati itu bukan hal yang mudah gitu kan. Maka dari itu dia ya, seseorang yang kamu fokuskan ini mengalami semacam kebingungan dan kebimbangan. Nah, tetapi di antara itu semuanya nanti saya melihat di sini bahwa ini akan ada seseorang yang pergi ya. Yang pergi sekali lagi itu bisa kamu, bisa dia, atau bisa orang ketiga tersebut. Karena bagaimanapun tidak ada cinta yang abadi ketika cinta itu diduakan. Oke. Terus kemudian yang terakhir di sini ada The Hangman. Saya tahu bahwa kamu sudah menunggu dia cukup lama. Saya bisa merasakan bahwa kamu itu sudah membuang waktu cukup lama hanya untuk menunggu dia, menunggu sesuatu yang tidak pasti ya. Jadi saya melihat di sini ada di kartu The Hangman. Ini adalah kartu kesabaran, kartu yang menunjukkan bahwa kamu sudah menunggu dan menanti, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian apapun, atau belum ada tanda-tanda yang sesuai dengan harapan kamu. Kita bakal lihat lagi di baris kartu kedua, 5 kartu di baris kedua, kita bakal melihat kira-kira ada apa lagi, ada hal apa lagi yang membuat dia itu belum juga bisa merealisasikan apa yang dia pernah sampaikan. Sebenarnya dia memikirkan kamu, tetapinya ini adalah hal-hal yang sedang kita baca, sedang kita cek ya energinya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan dia itu sudah memikirkan tapi kok tidak merealisasikan, sudah memikirkan kamu tapi kenapa dia masih juga gitu-gitu aja ya. Ini yang sedang kita cek, yang sedang kita lihat lebih jauh lagi. Oh ya, teman-teman yang kepengen juga melakukan personal reading, silahkan aja untuk chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau juga di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi ya. Silahkan aja teman-teman bisa langsung chat, kita bisa ngobrol masalahnya apa, pertanyaannya apa, hal apa yang kepengen kamu ketahui dari pasangan kamu misalnya gitu kan, atau mungkin ada hal-hal lain atau masalah apapun ya. Silahkan aja, tidak hanya masalah percintaan, tapi masalah finansial, masalah-masalah yang lain juga silahkan gitu kan. Mungkin, oh ya, ada teman-teman juga yang mungkin sedang menjual rumah, yang menjual ruko, toko, atau menjual apapun, tapi sampai sekarang masih belum juga laku. Jadi silahkan teman-teman juga bisa dikonsultasikan, karena di sini saya memiliki beberapa hal yang nanti mungkin insya Allah bisa membantu teman-teman untuk bagaimana caranya bisa melakukan penjualan dengan cepat ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita lihat The High Priestess. Di sini ada semacam energi yang memang tidak semestinya ada ya. Artinya bahwa dia sedang diliputi perasaan gelisah, perasaannya tidak menentu gitu kan. Ada kekhawatiran, ada kecemasan. Kekhawatirannya adalah apa? Kekhawatirannya sebenarnya dia takut kehilangan kamu, ya kan? Dia takut kehilangan kamu, dia takut kalau kamu berubah dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini memang dia belum bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena adanya orang ketiga di hubungan kalian, karena adanya fokus yang tidak hanya ke kamu tapi juga fokus kepada yang lain juga. Ada konflik juga gitu kan. Nah, inilah yang membuat dia sampai sekarang ini tuh merasa kayak apa ya, belum bisa tegas ya, belum bisa membuat sebuah keputusan yang jelas ya. Di sini ada semacam kebimbangan dan di sini disertai dengan energi negatif itu. Terus kemudian di kartu yang ke-7 di sini ada Ten of Pentacles. Selain memang dia memiliki situasi dan kondisi yang seperti tadi, ada komitmen yang memang sudah dia lakukan. Nah, saya merasa bahwa di sini dia memiliki masalah di masalah finansial ya. Jadi kondisi finansial dia itu sepertinya sedang dalam kondisi perbaikan. Artinya bahwa dia itu sedang fokus juga ke pekerjaannya, dia sedang fokus juga kepada karirnya, fokus kepada bagaimana cara dia memperbaiki finansial dan sebagainya. Ya, di sini terlihat di kartu ke-7 dan ke-8. Queen of Swords ya, di mana dia itu memiliki seseorang ya, orang ketiga tadi, dan itu energinya lebih kuat. Maksudnya apa? Maksudnya begini, bahwa energinya orang ini lebih kuat atau orang ketiga ini lebih kuat. Itulah yang kemudian membuat si dia, orang yang kamu fokuskan ini tidak bisa serta-merta melepaskan orang tersebut gitu loh. Jadi
Yang ada tuh, misalnya dia janji mau datang, ya udah janji-janji terus gitu loh. Karena apa? Dia tuh khawatir gitu loh, khawatir nanti orang ketiga tersebut tahu gitu kan, terus kemudian cemburu, marah dan sebagainya gitu kan. Nah, sementara yang jadi korban di sini adalah kamu gitu loh, ya. Nah, itu gambarannya. Oke, terus di kartu ke 10 yang terakhir, Four of Wands, di sini menunjukkan adanya keinginan yang sebenarnya besar untuk dia bisa hidup bersama dengan seseorang gitu kan. Nah, seseorang ini yang kadang-kadang kita masih belum tahu, karena saya melihat bahwa di sini ada orang ketiga tadi gitu loh. Makanya ini jatuhnya adalah sesuatu yang tidak pasti. Jadi kalau boleh saya sarankan buat teman-teman, kalau memang dia sampai saat ini belum memberikan kepastian apapun, sampai sekarang ini dia belum bisa merealisasikan apapun, sampai sekarang dia belum bisa datang menemui kamu sesuai dengan janjinya, menurut saya kamu harus punya batasan waktu. Boleh kamu kasih waktu buat dia, boleh kamu kasih keleluasaan waktu buat dia untuk berpikir dan mempertimbangkan, tetapi jangan lupa bahwa kamu kasih waktu ke dia, tapi kamu juga harus kasih batasan waktu kepada dia. Maksudnya apa? Maksudnya kamu harus kasih deadline. Jangan sampai tanpa deadline berlarut-larut, kamu sudah buang waktu, tapi final endingnya adalah kamu tidak mendapatkan apa-apa dan kamu di posisi yang dirugikan. Jadi saran saya, kamu harus bisa lebih tegas ya. Karena kalau misalnya situasi seperti ini kalau boleh saya bilang ini adalah hubungan yang toksik. Nah, ketika hubungan toksik ini masih seperti ini, tidak ada perubahan-perubahan, sementara kamu sudah membuang waktu cukup lama, menurut saya ini harus segera dihentikan. Dengan tegas kamu harus menegaskan kepada diri sendiri, menegaskan untuk membuat sebuah keputusan bahwa ini selesai. Ya, jangan terus-terusan menunggu sesuatu yang tidak pasti, sementara kamu sudah buang waktu, tenaga, pikiran dan sebagainya, tapi hasilnya tidak ada, dan itu sangat disayangkan. Oke? Jadi itu teman-teman yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga resonate, semoga ini bisa memberikan pencerahan maupun jawaban-jawaban atas rasa penasaran kamu yang selama ini kamu rasakan. Oke? Itu dulu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat, semoga kamu bisa lebih tenang lagi, dan semoga kamu selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan juga kebahagiaan. Oke? Saya Damar Haji mengucapkan terima kasih, salam keajaiban, dan sampai jumpa.